Minggu lalu kita nggak ketemu Tante Yuli sama Kakak Darling. Rasanya udah lama sekali. Selamat datang, selamat ulang tahun buat Papa. Yang memberkati. Kita senang sekali di saat orang masih tidur, yang udah bangunin kita boleh jalan di teman-teman salju untuk berada di rumah Yahweh di tempat ini. Hari ini kita mau mendengar pengajaran Yahweh sehubungan dengan hari ulang tahun Pak Oluwan. Yahweh baik ya. Kalau ingat beberapa waktu yang lalu, ya dalam keadaan yang sangat mendadak, Pak Oluwan diizinkan jatuh di kamar mandi dan beberapa saat udah gak bernafas. Berkat kasih karunia Yahweh, Yahweh masih memberikan Pak Oluwan gak sekedar bernafas, bahkan sehat, bugar, dan bisa beraktivitas. Itu merupakan satu kesempatan yang kita semua harus nikmati, harus pakai, harus kembalikan bagi kemuliaan Yahweh. Yahweh kita maha baik. Saudara, mari kita buka Mazmur 21. Kita akan baca ayat pertama sampai ayat yang ke-14. Saya percaya Mazmur yang ditulis oleh Raja Daud dan diilhami oleh hikmat Yahweh akan memberkati kita semua pada pagi ini. Ya, pagi yang matahari nggak terlalu kelihatan, saudara. Salju masih turun ya, yang menambah keindahan dan kecantikan pagi ini. Ya, saya sangat bersukacita. Saya percaya kita semua bersukacita di tempat ini. Dan buat semua saudara yang boleh mendengarkan berita pengajaran kabar baik pada pagi ini, Sabat Desember pertama di tahun 2012. Inilah pengajaran yang Yahweh berikan pada jemaatnya, Haleluya Ministry, akan menjadi bagian banyak orang yang telah mendengarnya. Mari kita membaca bersama-sama Mazmur 21 ayat yang pertama sampai yang ke-14. Untuk pemimpin musik Mazmur Daud. Ya Yahweh, Raja bersukacita dalam kekuatanmu, dan betapa dia sangat bersukacita dalam keselamatanmu. Engkau memberikan kepadanya keinginan hatinya, dan tidak menahan permohonan dari bibirnya. Selah. Sebab engkau akan menyambutnya dengan berkat kebaikan. Engkau mengenakan mahkota dari emas murni di kepalanya. Ia meminta hidup daripadamu. Engkau akan memberikan kepadanya umur panjang untuk selama-lamanya. Kemuliaannya besar di dalam keselamatanmu. Engkau mengaruniakan kehormatan dan kemuliaan atasnya. Sebab engkau menempatkan berkat baginya untuk selama-lamanya. Engkau membuat ia bersukacita dalam kegembiraan di hadapan hadiratmu. Sebab Raja percaya kepada Yahweh, dan kasih setia yang maha tinggi dia tidak akan tergoyahkan. Tanganmu akan menangkap semua musuhmu, tangan kananmu akan menangkap orang-orang yang membenci engkau. Engkau akan membuat mereka seperti tungku api pada saat murkamu. Yahweh akan menelan mereka dalam murkanya, dan api akan melalap mereka. Engkau akan membinasakan hasil bumi mereka, dan keturunan mereka dari anak-anak manusia. Sebab mereka merancang kejahatan melawan engkau. Mereka menyusun rencana yang jahat, tetapi mereka tidak berhasil. Karena engkau akan membuat mereka berbalik. Engkau menyiapkan tali busurmu untuk melawan mereka. Tinggikanlah dirimu ya Yahweh, dalam kekuatanmu. Kami mau menyanyi dan memasyurkan kekuatanmu.
Haleluya. Saudara, sebagai orang percaya, kita menerima berkat yang lebih. Kita menerima anugerah yang lebih. Kalau kita lihat, orang-orang semuanya sukacita waktu ulang tahun. Ya, mereka punya sukacita menurut cara mereka. Tapi kita sebagai anak-anak Yahweh, kita diajar bahwa sukacita kita bukan sukacita yang fana. Sukacita kita bukan sukacita yang nampak sukacita dari luarnya tapi kropos di dalamnya. Tapi sukacita yang Yahweh sediakan adalah sukacita yang luar biasa, yaitu sukacita untuk berada di dalam hadiratnya, saudara. Dan sebabnya Mazmur Raja Daud ini mengatakan ayat yang ke-7, sebab engkau menempatkan berkat baginya untuk selama-lamanya. Saudara, kalimat selama-lamanya ini bukan kalimat yang biasa, bukan kalimat yang fana, bukan kalimat yang di ruang pesta mereka bersuka cita lalu pulang ke rumah amburadul lagi. Bukan berkat sukacita ada uang abang sayang, gak ada uang abang ditendang. Bukan berkat sukacita dapat pekerjaan, sukacita kehilangan pekerjaan, memble lagi. Tapi Yahweh berkata, sebab engkau menempatkan berkat baginya untuk selama-lamanya. Engkau membuat ia bersukacita dalam kegembiraan di dalam hadiratmu. Saudara, ini adalah kado yang terbaik buat semua umat percaya yang berulang tahun di dalam kebenarannya. Orang percaya sadar kalau setiap kali ia boleh memperingati hari ulang tahunnya, itu karena Yahweh masih memberikan kesempatan. Yahweh memberikan kemurahan. Yahweh gak sekedar memberikan umur panjang, saudara, tapi Yahweh memberkati setiap umat yang mengasihi dan dikasihinya dengan sukacita, dengan berkat untuk selama-lamanya. Ini berbicara apapun yang terjadi di sepanjang kehidupan orang percaya, itu gak ada yang sia-sia, saudara. Ya, Billy, gak ada yang sia-sia. Ya, Billy ingat, ya, sejak Billy umur 1 tahun, Yahweh ajarkan orang tuamu untuk berbagi di saat ulang tahun. Ya, khususnya untuk orang-orang yang secara materi mungkin mereka kurang beruntung dari kita. Setiap kali kita ulang tahun, kita bisa makan di restoran-restoran yang makanannya enak-enak. Dan tentunya harganya agak mahal, saudara. Jadi jangan lupa, setiap Yahweh memberikan kita digenapi usianya, jangan lupa, ada berkat yang selamanya Yahweh berikan di sepanjang kehidupan kita yang perlu kita bagi, yang perlu kita sharekan. Bukan hanya kepada orang-orang yang kita kenal, bukan hanya kepada orang-orang yang kita sayang, tetapi justru saat itu harus kita pakai untuk berbagi kepada orang-orang yang secara tanda kutip mereka tidak bisa membalas kebaikan kita. Ya, ada banyak orang-orang yang gak punya rumah, saudara. Ya, jangankan untuk makan di restoran. Ya, kadang-kadang dingin, hujan, mereka nggak menikmati hangatnya ruangan. Mereka harus, kalau datang hujan, kardusnya hancur. Lalu mereka harus cari tempat perteduhan, dan ketika panas telah datang, mereka harus bangun lagi rumah-rumah kardus. Dan ini yang kita keluarga kami sering hadapi di sepanjang rel kereta api di Senen sana. Ya, saudara. Itu sudah sesuatu pengalaman yang indah yang kami tidak akan pernah lupakan. Dan bersyukur ketika Yahweh memberkati hidup kami, setiap ulang tahun anak-anak kami, ulang tahun saya dan suami saya, kami berbagi dengan saudara-saudara kami di rel kereta api. Kami gak mengharapkan kado itu diberikan orang-orang untuk kepada kami. Kami pikirkan apa yang kami bisa berikan kepada mereka. Ya, di Amerika ini homeless people diorganize sedemikian rupa. Ya, dan kami telah salurkan apa yang kami bisa lakukan.
melalui tempat kami bekerja. Ini hal yang perlu kita sadari sebagai orang percaya, bahwa Yahweh telah senantiasa memberkati kehidupan kita. Bahkan dalam Mazmur Daud dikatakan ayat yang keempat, sebab engkau akan menyambutnya dengan berkat kebaikan. Engkau mengenakan mahkota dari emas murni di kepalanya. Ia meminta hidup daripadamu. Engkau akan memberikan kepadanya umur panjang untuk selama-lamanya. Gak sekedar umur panjang, saudara. Perhatikan ayat ke-6. Kemuliaannya besar di dalam keselamatanmu. Engkau mengaruniakan kehormatan dan kemuliaan atasnya. Saudara, perhatikan ini. Waktu Yahweh memberkati hidup kita, Dia memberikan umur panjang. Untuk apa? Kalau umur panjang itu tidak memberikan kita kebahagiaan. Di sepanjang usia kita hanya gerutu, hanya kesia-siaan, hanya kesedihan, hanya duka, hanya keluh kesah yang mengiringi perjalanan hidup kita. Sedih, saudara. Berbahagialah saya dan saudara jika Yahweh memberikan kita umur yang panjang dan Dia memberikan kemuliaan, kasih karunia, kehormatan di sepanjang kehidupan kita. Apakah yang dimaksud kemuliaan dan kehormatan itu dalam standar hukum manusia? Enggak, saudara. Enggak. Kadang-kadang justru semakin kita datang kepada Yahweh secara kasat mata, kita tidak lagi dihormati oleh teman-teman kita. Kita tidak lagi mendapat tempat kemuliaan di antara manusia. Jangan sedih, jangan gelisah. Itu belum apa-apa. Tapi yang jelas, kemuliaan dan kehormatan, mahkota emas murni itu disediakan oleh Yahweh sebagai Tuhan Maha Pencipta. Itu sebabnya, saudara, mari buka Mazmur yang ke-50. Ayat yang pertama sampai yang ketiga. Kita baca bersama-sama. Elohim Yahweh telah berfirman dan memanggil bumi dari tempat terbit matahari sampai terbenamnya. Elohim menyinarkan keindahan yang sempurna dari Sion. Elohim kita datang dan Dia tidak diam. Api akan melalap di hadapannya dan akan berkobar di sekelilingnya. Saudara perhatikan, Dia akan datang menyinari keindahannya. Dia akan menyinari Dia akan menyinari kita dengan keindahan yang sempurna, saudara. Bukan dengan keindahan bayang-bayang, bukan dengan keindahan yang palsu. Dia akan menyinari kehidupan kita dengan keindahan yang sempurna. Dia datang dan Dia tidak diam. Saudara, ini perlu kita pegang di sepanjang kehidupan kita. Bahwa ketika kita berjalan setia, lurus, siap dipetuk, siap diarahkan, semakin diajar, semakin menundukkan diri, semakin berserah, tahun-tahun usia kita tidak akan berlalu dengan sia-sia. Matahari akan terbenam dan terlelap di waktu malam. Tetapi Yahweh kita, Dia akan menyinari keindahan yang sempurna dari Sion. Dia tidak akan diam. Itu sebabnya kalau kita kembali ke Mazmur 22. Mari kita baca ayat yang ke-10, Mazmur 22 ayat 10. Engkau akan membuat mereka seperti tungku api pada saat murkamu. Yahweh akan menelan mereka dalam murkanya, dan api akan melalap mereka. Engkau akan membinasakan hasil bumi mereka dan keturunan mereka dari antara anak-anak manusia. Sebab mereka merancang kejahatan melawan engkau. Mereka menyusun rencana yang jahat, tetapi mereka tidak berhasil.
karena Engkau akan membuat mereka berbalik. Engkau menyiapkan tali busurmu untuk melawan mereka. Ini bagian orang-orang yang tidak sekedar hidup, tidak sekedar panjang umur, tetapi mereka dedikasikan hidup mereka untuk terus mengandalkan Yahweh. Mereka tidak akan pernah merasa punya musuh. Seandainya, seakan-akan banyak orang membenci, banyak orang memusuhi, banyak orang bersiap-siap untuk memerangi, tetapi Yahweh berjanji bahwa Dia yang akan mengambil alih semuanya. Ini yang harus kita sadari, sehingga ketika kita merayakan, memperingati hari ulang tahun kita nggak sekedar istriku, suamiku, anak-anakku, sahabat-sahabatku, bahkan mungkin tetanggaku membawakan, mungkin kalau kita booking hotel, lalu orang hotel lihat ID kita, today is your birthday, lalu mereka memberikan satu komplimen, satu penghargaan, selamat ulang tahun, mungkin dia kirim bunga, dia kirim kue. Saudara, itu nggak ada salahnya. Kita bersuka cita untuk semua perhatian dan kasih yang diberikan kepada kita. Tapi mari kita kenal lebih dari semuanya itu. Saat kita merayakan hari ulang tahun kita, saat kita memperingati genapnya 1 tahun yang digenapi pada tanggal hari ulang tahun kita kembali disadarkan bahwa Yahweh telah menciptakan kita. Yahweh telah menghadirkan kita di dunia ini bukan karena kecelakaan, tapi dengan satu maksud, satu tujuan yang mulia, untuk menjadikan kita pribadi-pribadi yang dapat menerima satu tanggung jawab, satu kepercayaan untuk menjadi duta-duta kerajaannya. Dia tidak hanya memberikan kita kekuatan, Dia tidak hanya memberikan kita pengetahuan, Dia tidak hanya mencukupkan kehidupan kita, Dia tidak hanya memprotek hidup kita dengan kesetiaannya, tapi lebih daripada itu, Dia akan beracara di dalam kehidupan kita. Saudara, ini yang harus kita sadari. Dan itu sebabnya kita jangan pernah cuma peduli dengan apa yang kita makan untuk jasmani kita. Kita jangan hanya peduli dengan makanan jasmani kita, vitamin untuk jasmani kita, pakaian untuk mempercantik, untuk memberi penampilan yang cukup baik. Lebih daripada itu, saudara dan saya harus menyadari bahwa kita diciptakan tidak hanya sekedar sebagai jasmani semata. Kita diciptakan dengan jiwa dan roh. Dan itu merupakan ketiganya yang membutuhkan makanan yang seimbang. Kalau saudara waktu ulang tahun, saudara makan enak, saudara jangan lupa, waktu saudara berulang tahun pun, saudara harus ingat cari makanan enak di dalam firman. Kalau setiap hari baca firman hanya 1 pasal, waktu ulang tahun baca, makan firman lebih spesial, saudara. Mungkin 10 pasal. Ya Pak Allah. Haleluya. Ini saudara. Ya, kalau kita dengar musik, kita memberikan makanan buat jiwa kita, saudara. Kalau kita dengar musik dunia, yang dibangun itu duniawi kita. Kalau kita dengar musik pujian, penyembahan, yang dibangun itu jiwa dan roh kita untuk lebih mengasihi Yahweh. Jadi saudara, jangan anggap enteng tentang apa yang masuk di dalam diri kita. Ya, apa yang masuk dalam tubuh kita, apa yang masuk dalam jiwa kita, apa yang masuk di dalam roh kita, itu sangat mempengaruhi pertumbuhan yang terjadi. Makan makanan yang enak secara jasmani, makan makanan yang sehat secara jasmani, makan makanan yang menguntungkan, yang bergizi secara jasmani, akan membuat tubuh jasmani kita sehat, kuat, bertumbuh dengan wajar.
Ya, pilih. Dan jangan lupa, makanan rohani yang sehat, makanan jiwani yang sehat, itu membuat pertumbuhan rohani dan jiwa kita juga sehat, saudara. Dan sebabnya, kalau ada orang-orang tertentu dengar lagu rohani terus, jiwanya terganggu. Dia bilang, aduh gue sakit jiwa ngeliat tuh orang. Lagu-lagunya lagu rohani terus, jiwanya terganggu, saudara. Ya. Sama seperti saya. Kalau saya nonton TV lebih aja dari 15 menit, atau naik mobil anak saya, ya, terus itu dia punya radio yang lagu-lagunya duniawi, nggak sampai 10 menit, saudara. 5 menit jiwa saya terganggu. Saudara, ini yang harus kita perbaiki. Jadi jangan merasa fanatik. Kalau kita nggak seperti teman-teman, nggak keluar masuk diskotik, ya, nggak hangout dengan teman-teman, ya sedikit-sedikit minum minuman keras, gitu ya, itu nggak oke gitu, saudara. Jangan biarkan iblis menipu hidup kita. Jangan. Yahweh berkata di dalam kebenaran firman-Nya melalui Mazmur yang ditulis oleh Nabi Daud, Raja Daud. Dia berkata, sebab engkau akan menyambutnya dengan berkat kebaikan. Engkau mengenakan mahkota dari emas murni di kepalanya. Ia meminta hidup daripadamu, engkau akan memberikan kepadanya umur panjang untuk selama-lamanya. Saudara tentukan emas yang seperti apa yang saudara idamkan untuk menjadi mahkota kehidupan Anda. Kalau emas di mana yang diberikan oleh sahabat-sahabat Anda, yang di dunia ini, yang fana ini, yang tidak bisa berbuat apapun dalam hidup Anda, mahkota dari mereka yang Anda harapkan, itu sayang, saudara. Dengar baik-baik pada pagi ini. Orang percaya, orang yang bersungguh-sungguh dengan Yahweh tidak akan pernah kehilangan mahkotanya jika dia diberikan umur yang panjang dan dia setia mempertahankannya, tidak hidup di dalam hadiratnya sampai dia pulang kembali ke surganya yang mulia. Mahkota emas murni buatan tangan Yahweh akan ada di kepalanya. Ini harus menjadi doa kita, harus menjadi kerinduan kita, harus menjadi idaman kita, lebih dari segala mahkota yang dunia ini berikan. Kalau kita punya anak belajar baik-baik, mereka sekolah baik-baik, mereka berhasil, mereka kerja baik-baik, mereka punya keluarga baik-baik, itu merupakan mahkota bagi orang tua. Tapi jangan lupa, semua itu akan kita tinggalkan. Kalau kita nggak bersungguh-sungguh di dalam Tuhan, kita nggak taat, kita nggak perhatikan ketetapan-ketetapannya, kita nggak terima keselamatan yang Dia berikan untuk menuntun jalan kita sampai kepada kesudahannya, maka setiap mahkota yang kita dapatkan dari dunia ini, itu akan kita tinggalkan. Kita nggak punya mahkota apa-apa, bahkan mungkin kerajaan surga tertutup bagi kita. Ini yang harus kita renungkan setiap kali kita memperingati hari ulang tahun kita. Jadi tahun demi tahun, bahkan setiap hari, ketika kita melakukan suatu aktivitas, jadikan Yahweh sebagai sentral kehidupan kita. Mungkin perusahaan kita nggak punya kamera di mana-mana, rumah kita nggak punya kamera di mana-mana, dimanapun kita berjalan itu nggak selalu ada kamera. Tapi mari kita sadari, Yahweh kita, Dia punya kamera 24 jam, matanya tertuju kepada kita. Pastikan apapun yang kita kerjakan, dia semua membuat Yahweh bangga dan tersenyum atas kehidupan saya dan saudara. Sampai Dia nggak ragu untuk memberikan mahkotanya
di atas kepala saya dan saudara. Mahkota bukan tujuan hidup kita. Tujuan hidup kita adalah menyenangkan hatinya. Tapi Dia Yahweh yang luar biasa. Dia Yahweh yang tidak pernah berhutang. Dia Yahweh yang tahu memberikan upah, reward, mahkota kepada orang-orang yang bersungguh-sungguh akan Dia. Saudara, ini yang harus menjadi kekuatan bagi saya dan saudara untuk semakin hari, semakin minggu, semakin bulan, semakin tahun, sepanjang usia kita tidak akan pernah menjadi mundur, tetapi kita mau terus naik dan bukan turun. Amin. Haleluya. Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur untuk kasih setia-Mu. Engkau memimpin kehidupan kami, sehingga kami sampai di titik di mana kami boleh memahami bahwa perjalanan hidup kami hanyalah sebuah perjalanan yang sementara dan fana. Engkau mendandani kehidupan kami, Engkau memelihara hidup kami, Engkau mencukupi semua kebutuhan kami, Engkau membela hidup kami, Engkau memprotek hidup kami, Engkau mengizinkan segala perkara terjadi dalam hidup kami. Kami bersyukur Bapa. Lebih daripada itu, Engkau menyediakan mahkota emas murni bagi setiap orang yang mau bersungguh-sungguh dengan Engkau. Bapa, hamba berdoa untuk setiap kami yang boleh mendengarkan berita baik pada pagi ini. Berapapun usia kami, belumlah terlambat untuk semakin bersungguh-sungguh dengan Engkau. Berkati setiap kami dengan pengurapan roh yang bersungguh-sungguh dengan Engkau, sehingga kami boleh semakin disadarkan bahwa hidup kami bukan kecelakaan, hidup kami bukan tanpa tujuan, hidup kami adalah sebuah makna yang mulia yang Kau berikan bagi setiap kami untuk menjadi penyembah-penyembah-Mu yang benar. Hamba berdoa untuk hamba-Mu yang hari ini memperingati hari ulang tahunnya. Terima kasih untuk setiap berkat pemeliharaan yang Kau telah curahkan di sepanjang kehidupannya. Biarlah semakin hari, semakin tahun, kemuliaan-Mu boleh semakin nyata dalam kehidupannya. Engkau yang memberikan dia kekuatan, Engkau yang memberikan dia peneguhan, Engkau yang menyempurnakan segala keterbatasannya, sehingga dia boleh menjadi seorang imam yang takut akan Engkau, dan selalu menyenangkan hati-Mu, selalu membanggakan hati-Mu. Oh Bapa, terima kasih untuk setiap perbuatan-Mu di dalam kehidupannya. Hamba percaya Bapa, Engkau akan menyatakan segala sesuatu yang Kau sudah sediakan di dalam kehidupannya, sehingga banyak umat boleh melihat kehidupan yang diserahkan kepada Yahweh bukanlah sebuah kehidupan yang sia-sia. Kehidupan yang diserahkan kepada Yahweh adalah sebuah kehidupan yang jauh lebih menguntungkan dari segala keuntungan. Kehidupan yang diserahkan kepada Yahweh adalah sebuah kehidupan yang jauh melebihi segala keberhasilan yang dunia ini bisa tawarkan. Bapa, terima kasih untuk setiap hal yang Kau sudah nyatakan dalam hidupnya. Kau menopang dia, Kau menjadikan terus menolong dia untuk menjadi kepala dan bukan ekor, terus naik dan bukan turun, semakin mengasihi dan menghormati Engkau. Terima kasih Bapa untuk semua yang Kau boleh sampaikan melalui hamba-Mu ini. Ada istri, anak-anak, orang tua, sahabat, teman-teman, tetangga, dan siapapun yang berjumpa dengan dia. Ampuni semua kesalahannya, ampuni semua keterbatasannya. Hamba percaya Engkau akan terus menyempurnakan dia
menjadi apa yang Kau inginkan. Terima kasih Roh Kudus. Kami berdoa untuk setiap kami yang ada di tempat ini. Kau mengajar setiap jemaat-Mu di tempat ini. Semakin beria-ria masuk di dalam pengajaran kebenaran firman-Mu. Dan dengan berani, dengan kekuatan, dengan komitmen yang bersungguh-sungguh untuk meninggalkan segala pengajaran yang salah, pengajaran yang sia-sia, dan masuk di dalam semua pengajaran yang penuh dengan makna kehidupan yang luar biasa di dalam Kau. Bapa, terima kasih. Kami tahu ini bukan kekuatan kami, ini bukan kehebatan kami, semata-mata ini kasih karunia-Mu bagi kami. Kami berdoa untuk setiap orang yang boleh mendengarkan kabar baik daripada Kau. Semua kami boleh bertumbuh di dalam taman yang subur, taman surgawi yang Kau sudah curahkan bagi orang-orang yang percaya kepada-Mu. Untuk kembali kepada pengajaran-Mu, untuk menikmati kehidupan ini, kehidupan yang sesungguhnya indah di dalam Engkau, di mana Engkau mencurahkan keindahan yang luar biasa sampai selama-lamanya dari gunung Sion-Mu yang luar biasa. Bapa, terima kasih. Kami menyerahkan kehidupan kami untuk selama-lamanya sampai kami kembali pulang ke surga-Mu yang mulia, hanya bagi kemuliaan nama-Mu, ya Yahweh Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin.